apa kabarnya nih? Luar biasa. Aduh, masih kurang semangat nih Kak. Coba kita sapa sekali lagi. Apa kabarnya? Luar biasa. Laskar Kristus? Yes. Sekali lagi, Laskar Kristus? Yes. Kak Ines, minggu ini ibadah kita kayaknya cukup berbeda nih Kak. Kenapa nih Kak kira-kira berbeda? Karena minggu ini kita akan merayakan Hari Doa Anak Sedunia. Oleh karena itu, kakak-kakak semuanya mengucapkan selamat Hari Doa Anak untuk adik-adik semuanya. Sebelum kita memulai ibadah kita pada minggu pagi hari ini, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Apa aja tuh? Ayo kita lihat sama-sama. Oke adik-adik, sebelum memulai ibadah kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan terlebih dahulu nih dengan lagu yang berjudul Yesus Itulah Satu-Satunya. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Adik-adik dipersilahkan untuk lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Sudah? Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan kemurahan Tuhan, sehingga Tuhan memberi berkat, kesehatan kepada kami, sehingga kami dapat bersekolah minggu seperti minggu-minggu biasanya untuk minggu ini. Tuhan, sekarang kami ingin memulai ibadah kami, kiranya Engkau memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, masih pada semangat nggak nih? Aduh, masih kurang semangat nih Kak. Gimana kalau adik-adik semua Kakak undang untuk bangkit berdiri? Kita mau nyanyi pujian dengan judul apa nih Kak? Jesus, you're my number one. Musik! Jesus, you're my number one, my leader and my friend. Jesus, you're
Ya adik-adik, sekarang sudah tiba saatnya kita untuk pisah kelas. Tapi sebelum pisah kelas, adik-adik perlu mempersiapkan buku, alat tulis, Alkitab, hati dan pikiran adik-adik semua. Oke, sekarang kita akan pisah kelas. Ada kelas PAUD, kecil, tengah, dan juga besar. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita angkat satu pujian dengan judul Oh Sukacitaku. Haleluya. Kita mau sama-sama menari buat Tuhan. Siap-siap ya. Yesus dahsyat. Katakan. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi apa? Bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Katakan padanya. Padanya aku berharap, pada Yesus juru selamatku. Sekarang ke sebelah kiri ya. Padanya aku berserah, Engkau sungaiku. Sekarang turun. Sekali lagi. Katakan. Pam 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 pam. Kita mau sama-sama nyanyi dari awal. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesus. Katakan oh. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Katakan padanya. Padanya aku berharap, pada Yesus juru selamatku. Katakan padanya. Padanya aku berserah, Engkau sungai kehidupan. Sekarang sambil muter ya. Katakan pam 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 pam. Pam 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 pam. Sekali lagi lebih semangat. Pam 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 pam. Kasih sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Halo adik-adik semuanya, apa kabarnya? Adik-adik sudah siap nggak untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Sudah siap? Siap! Kalau adik-adik sudah siap, sebelum itu mari kita satu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu ya Tuhan. Sekarang kami ingin mendengarkan cerita firman-Mu ya Tuhan. Kalau Engkau berkati kami ya Tuhan dalam mendengarkan firman-Mu ini, supaya firman-Mu ini bisa menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, cerita kita kali ini berisi tentang seorang nabi yang dipilih oleh Allah. Dia mendapatkan hak istimewa dari saudaranya. Siapakah nabi itu? Gak usah nunggu berlama-lama lagi, kita langsung saja ke ceritanya. Abraham mencapai umur 175 tahun, lalu ia meninggal. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak, anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahai Roi.
Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah. Seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Ia dinamai Esau. Keluarlah adiknya. Tangannya memegang tumit Esau. Ia dinamai Yakub. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali, datanglah Esau dengan lelah dari padang. Yakub sedang memasak sesuatu. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Ishak sudah tua, dan matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi. Dipanggilnyalah Esau, anak sulungnya, berkatalah Ishak, "Anakku, lihat, aku sudah tua. Maka sekarang, ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu. Pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak, supaya aku makan, agar aku memberkati engkau." Tetapi Ribka mendengarkannya. Setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, "Telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, agar dia memberkati engkau." Tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulit licin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengarkan saja perkataanku. Pergilah.
Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau, lalu disuruhnyalah dikenakan oleh Yakub. Dan kulit anak kambing itu dipalutkannya kepada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, Bapa, akulah Esau anak sulungmu. Maka Yakub mendekati Ishak, ayahnya, dan ayahnya itu merabanya serta berkata, Kalau suara Yakub, kalau tangan Esau, dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya aku makan daging buruan masakan anakku. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Diberkatinyalah dia, katanya, Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak, lalu membawanya kepada ayahnya. Bapa, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu, agar engkau memberkati aku. Siapakah engkau ini? Sahutnya, Akulah anakmu, anak sulungmu, Esau. lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, Aku telah memakan semuanya dan telah memberkati dia. Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya. Berkatilah aku ini juga, ya Bapa. Sesungguhnya tempat kediaman akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun dari langit di atas. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tenggukmu. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Ribka berkata kepadanya, Kakakmu bermaksud membalas dendam, membunuh engkau. Bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban, saudaraku ke Haran, dan tinggallah padanya sampai kegeraman dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu. Kemudian Ishak memanggil Yakub, lalu memberkati dia. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu, dan membuat engkau menjadi banyak,
sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Lalu berangkatlah Yakub ke Padan Aram, kepada Laban anak Betuel, saudara Ribka ibu Yakub. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya. Akulah Tuhan, tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan menuang minyak ke atasnya. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Nah, pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita tadi yaitu bagaimana kita melihat Yakub, dia seorang yang tidak sempurna, dia adalah orang yang berdosa. Tetapi Allah tetap memberkati Yakub karena Allah mempunyai janji kepada dia. Dan juga kita lihat tadi bagaimana Yakub melewati banyak proses supaya menjadi apa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, adik-adik, inti cerita kita pada hari ini, kakak ingin mengingatkan adik-adik supaya adik-adik selalu taat beribadah dan setia kepada Tuhan. Dan jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Sampai di sini dulu cerita kita pada minggu kali ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Adik-adik, sekarang tiba waktunya untuk kita mengumpulkan persembahan kita. Tapi sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Adik-adik harus menyiapkan satu buah amplop kosong. Lalu di amplopnya adik-adik jangan lupa tulis hari, tanggal, dan tahun minggu ini. Nah, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita mau berdoa terlebih dahulu. Adik-adik dipersilakan untuk melipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Jika sudah, mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami ingin mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi ini, dan kiranya persembahan kami ini berguna bagi pelayanan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita mau menyanyikan pujian. Apa nih Kak judulnya? Judulnya Berilah yang Baik. Berilah yang baik,
adik-adik, sekarang sudah tiba saatnya kita untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli. Tapi sebelum itu, adik-adik semua diundang untuk bangkit berdiri. Kalau sudah berdiri, adik-adik dipersilahkan untuk berdiri siap dan tegap. Seperti kakak-kakak yang ada di video. Sudah? Ya, kita mulai sekarang ya. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, sebelum kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada minggu pagi hari ini, kita angkat satu pujian dengan judul Kuasa Doa.
itu tadi ibadah kita pada minggu kali ini. Sebelum kita menutup ibadah kita, kakak mau ngajak adik-adik semua untuk berdoa. Tapi berdoa minggu kali ini akan berbeda nih adik-adik. Karena berdoa minggu kali ini akan dibawakan secara berantai oleh perwakilan dari kelas PAUD, kecil, tengah, dan juga besar. Iya, oleh karena itu adik-adik semua dipersilahkan untuk mempersiapkan dirinya, melipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Sudah siap? Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih atas berkat dan kemurahan Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada minggu hari ini kami dapat mengikuti ibadah online dengan keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Tuhan, pada minggu hari ini kami sedang memperingati Hari Doa Anak Sedunia. Kiranya Engkau memberkati anak-anak yang selalu berdoa kepadamu, dan kiranya mereka selalu rajin dan setia dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami tahu doa-doa kami ini pasti selalu akan Kau dengarkan. Haleluya. Yesus mau doa buat mama, papa, adik, kakak kita dilindungi Tuhan Yesus, kita diberi kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa yang Maha Pengasih, kami berdoa bagi teman-teman kami yang sekarang sedang dalam keadaan sakit, yang terbaring lemah di rumah sakit ataupun di rumah mereka. Kiranya Tuhan jamah mereka, sembuhkan mereka agar dapat pulih sehat seperti sedia kala kami. Juga berdoa bagi teman-teman kami yang sedang berduka. Tuhan limpahkan kasih-Mu kepada mereka agar mereka dapat tetap tambah sabar dan menerima keadaan yang telah terjadi kepada mereka. Kami percaya Tuhan, setiap mukjizat yang terjadi pastinya terjadi atas kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu kami alaskan doa ini. Haleluya. Tidak lupa juga Tuhan, kami berdoa untuk Bapak, Ibu Pendeta, penginjil, kakak-kakak sekolah minggu, serta siapapun yang terlibat dalam pelayanan Tuhan. Biarlah Tuhan pelihara mereka, memberikan apa yang menjadi kebutuhan mereka, dan kiranya dengan kabar sukacita yang mereka sampaikan, semakin banyak lagi jiwa-jiwa yang diselamatkan dan percaya bahwa Engkaulah Allah yang hidup dan mempunyai kerajaan sorga. Berikan kekuatan agar mereka tetap setia dalam pelayanan dan bisa menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Bapa yang baik, Engkau Tuhan yang mengetahui kelemahan dan kekuatanku, dan selalu menarik diriku kepadamu. Dalam situasi apapun, Tuhan Yesus selalu ada untuk kami, sehingga kami bersukaria. Tangan-Mu terulur menuntut langkah kakiku. Dari aku kecil hingga saat ini ya Bapa, jika Engkau mengizinkan aku dan teman-teman semua menjadi seorang pemimpin, jadikanlah kami pemimpin yang takut akan Engkau dan bijaksana seperti Raja Salomo. Bimbinglah kami Tuhan Yesus, agar kami dapat menggapai cita-cita kami, sehingga kami dapat membahagiakan orang-orang yang kami sayangi. Namun tetapi kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah rencana-Mu yang terjadi dalam hidup kami, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa, kami juga berdoa untuk para pemerintah dan pemimpin negeri ini, dari presiden, anggota MPR, DPR, dan menteri-menteri yang terlibat dalam memimpin negeri ini, dari jajaran pusat, daerah, hingga pelosok-pelosoknya. Kiranya
mereka diberikan hati yang bijaksana, kepribadian yang adil, dan kiranya pekerjaan-pekerjaan mereka dilakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga negeri ini diberi kedamaian, keamanan, dan kemakmuran. Haleluya. Bapa yang Maha Pengasih, kami juga berdoa untuk dunia kami yang sampai saat ini masih dilanda COVID-19. Tolong kiranya Tuhan jamah, pulihkan, dan sembuhkanlah mereka yang sekarang sedang terpapar virus tersebut, agar mereka dapat kembali pulih, sehat seperti sedia kala, untuk berkumpul kembali bersama keluarga mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk negara yang sekarang sedang berperang melawan satu sama lain. Tolong kiranya Tuhan bukalah hati mereka agar mereka dapat sadar bahwa perang yang terjadi saat ini merugikan banyak hal dan membuat orang-orang menderita serta kesulitan. Sekarang kami juga berdoa untuk pelayanan sekolah hari Minggu kami, agar pelayanan kami ini dapat terus maju dan berkembang di dalam tangan-Mu, serta kami kakak-kakak pengajar sekolah hari Minggu, agar terus semangat dan setia untuk melayani dan memuji nama-Mu dimanapun kami berada. Tuhan, doa ini kami akhiri dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami semua. Kita ucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.